Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Penguji yaitu Ibu Dewi Nurmalasari SPDMM, selanjutnya yang terhormat kepada Penguji Ahli Bapak Bayu Suhendri SPD MPD, selanjutnya yang terhormat kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Mayang Rianti SIKOM MIKOM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Rahayu dengan NIM 170962275 dari Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai praktikan ingin memaparkan hasil mengenai laporan praktik kerja lapangan pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau yang dikenal sebagai PPKGBK di Divisi Tim Pembelian Pengadaan Layanan Barang atau Jasa, khususnya bagian administrasi. Yang pertama, masuk ke bab 1 pendahuluan, diawali dengan latar belakang dari laporan ini, yaitu program PKL atau magang membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya sebelum memasuki dunia profesional dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari di kuliah. Khususnya mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran UNJ harus mengikuti PKL sebagai syarat akademik dengan bimbingan fakultas yang terstruktur. Lalu melalui program ini, mahasiswa itu bisa memahami budaya kerja, nilai perusahaan, dan etika profesional. Tentunya mahasiswa juga dapat membangun jaringan dengan profesional yang bermanfaat untuk mencari pekerjaan di masa depan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, membawakan beberapa tujuan praktikan dalam melaksanakan PKL. Yang pertama, untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengetahuan, dan juga keterampilan mahasiswa sesuai program studi. Yang kedua, untuk memahami proses pengadaan barang dan jasa antara GBK dan juga pihak eksternal. Yang ketiga, untuk mempraktikkan penerimaan dan pengolahan dokumen untuk arsip dan pengisian dokumen. Yang keempat, untuk mempraktikkan penginputan melalui sistem perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mempraktikkan cara melakukan rapat efektif dengan vendor untuk kerjasama di lapangan. Dalam melaksanakan PKL juga diharap dapat membawakan sejumlah manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat bagi mahasiswa dapat dijadikan bekal pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat saat nantinya terjun langsung ke dunia kerja, khususnya di bidang administrasi. Manfaat bagi perusahaan dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan dengan diberikannya kondisi dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dari mahasiswa. Manfaat bagi fakultas dan universitas dapat membangun kolaborasi dan memperoleh feedback untuk menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tuntutan pembangunan secara umum. Lanjut tempat pelaksanaan. Praktikan melaksanakan PKL tepatnya di instansi pemerintah, yaitu di Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau yang dikenal sebagai PPKGBK yang beralamatkan di Jalan Pintu 1 Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan kode pos 10270. Lanjut ada nomor telepon, website, email yang tertera di layar, dan praktikan sendiri ditempatkan di divisi tim pembelian, pengadaan layanan barang atau jasa, khususnya di bagian administrasi. Dan praktikan sendiri penjalan magang di sana itu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam hal administrasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga pembayaran. Semuanya itu melibatkan berbagai pihak seperti vendor, pemasok, dan juga konsultan. Lalu, semua kegiatan tersebut itu dilakukan sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku, baik melalui proses tender maupun lelang. Itu ada proses kegiatan, tentu ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKL. Yang pertama diawali oleh tahap persiapan. Jadi pada bulan Januari tahun 2025, praktikan ini mendapatkan informasi dari tim SDM PPKGBK bahwa sedang membuka lowongan bagi siswa maupun mahasiswa untuk melaksanakan program PKL di sana. Lalu, berdasarkan informasi tersebut, kita melakukan pencarian lebih mendalam mengenai kesesuaian aktivitas kerja di perusahaan tersebut dengan kaitannya sama program studi yang dimiliki. Lanjut, setelah melakukan pencocokan, praktikan segera memproses administrasi melalui akademik untuk persyaratan pengajuan PKL di PPKGBK. Persyaratan yang praktikan siapkan itu ada surat permohonan magang dari fakultas, ada CV, dan juga transkrip nilai. Lanjut, tahap yang kedua itu adalah tahap pelaksanaan. Praktikan melaksanakan PKL di PPKGBK itu dimulai dari tanggal 30 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025 dengan jam kerja operasional selama 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Kamis dengan jam kerja pukul 8 pagi sampai 4 sore, sedangkan di hari Jumat itu dengan jam kerja pukul setengah 8 pagi sampai dengan setengah 5 sore. Lanjut, tahapan yang terakhir itu adalah tahap penyusunan laporan. Praktikan di sini mulai mengumpulkan data-data serta lampiran pendukung untuk menjadi bahan dalam menyusun laporan. Selain itu, praktikan juga mencari informasi seputar perusahaan melalui website dan sumber lainnya.
Dan laporan ini tentu berisi pelaksanaan PKL selama 5 bulan dan hasilnya itu akan dibutuhkan sebagai tanggung jawab praktikan selama pelaksanaan PKL berlangsung. Masuk ke bab 2, tinjauan umum tempat praktik kerja lapangan. Yang pertama itu ada profil perusahaan dari PPK GBK itu sendiri. Jadi, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara. Unit kerja ini bertugas mengelola kawasan Gelora Bung Karno sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK GBK. PPK GBK ini juga berstatus sebagai badan layanan umum yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset milik negara yang ada di kawasan Gelora Bung Karno dan memiliki luas sekitar 279,1 hektar. Dan tentu PPK GBK ini memiliki visi, misi, dan budayanya. Untuk visi PPK GBK sendiri menjadi kawasan olahraga yang terpadu, modern, ramah lingkungan, dan terdepan di dunia. Untuk misi dari PPK GBK sendiri, salah satunya adalah memberikan layanan prima dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya PPK GBK untuk mendukung kegiatan olahraga dan non-olahraga. Untuk budaya perusahaannya sendiri, PPK GBK memiliki 6 core value yang terdiri dari integrity, good governance, continuous learning, creativity, teamwork, dan customer satisfaction. Lanjut, ada struktur perusahaan dari PPK GBK. Dan praktikan sendiri berada pada divisi tim pembelian, pengadaan layanan barang dan jasa, dan itu tepatnya di bawah bimbingan langsung oleh Direktur Umum. Masuk ke bab 3, pelaksanaan PKL. Terdapat kegiatan dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama menjalankan PKL di PPK GBK. Pekerjaan yang pertama yaitu melakukan filing dokumen. Di sini praktikan mengelompokkan berkas pengadaan tahun 2024 berdasarkan sistem penyimpanan arsip numerical filing system dan juga subject filing system. Biasanya praktikan mengelompokkan berkas pengadaan ke dalam dokumen pengadaan berdasarkan nomor pekerjaan yang dimulai dari 01 sampai 180 atau bisa juga dilihat dari nama pekerjaan atas nomor tersebut. Jadi jika semua dokumen pengadaan sudah lengkap dan diklip sesuai nomor pekerjaan masing-masing, praktikan lanjut menyimpan dokumen-dokumen tersebut ke dalam Bingdex dan masing-masing Bingdex akan dicatat sesuai nomor dokumen yang dimasukkan agar lebih mudah dicari. Pekerjaan yang kedua adalah melakukan pengarsipan digital. Praktikan melakukan arsip digital dengan memindahkan dokumen pengadaan dan berkas kontrak tahun 2025 menggunakan scanner lalu diunggah ke Google Drive. Dan praktikan sudah membuat beberapa folder berdasarkan kategorinya masing-masing seperti SPK All, SPK Only, dan juga SPK PPU. Selanjutnya, pekerjaan yang ketiga adalah mempersiapkan rapat. Praktikan membantu menyelenggarakan rapat dengan menyiapkan ruangan, menyusun agenda, menentukan peserta, membuat undangan, menyiapkan daftar hadir, dan juga menyusun notulen. Pekerjaan yang keempat adalah pendistribusian dokumen atau surat. Di sini praktikan mendistribusikan dokumen atau surat yang melewati tahapan-tahapan seperti pembuatan dokumen, pemeriksaan atau pengoreksian isi dokumen, pengetikan dokumen, hingga pengiriman atau pendistribusian dokumen. Dan pendistribusian dokumen ini bisa melalui pihak eksternal maupun pihak internal. Pekerjaan yang kelima adalah menginput data dokumen. Praktikan melakukan penginputan data pada dokumen kontrak dan tagihan pembayaran pekerjaan tahun 2025. Nah, di sini data yang diinput di dokumen kontrak itu berupa nomor. Ada nomor SPPBJ, SPMK, SPK atau pekerjaan, cara pembayaran, akhir kontrak, dan tanggal awal dan akhir pekerjaan yang ada di dalam dokumen kontrak. Nah, kalau untuk dokumen pembayaran, jenis data yang akan diinput di Google Spreadsheet itu berupa tanggal, nomor SPP, BAPP, BAST, BAPPB yang ada di dalam dokumen tagihan pembayaran. Dan semua penginputan ini melalui Google Spreadsheet. Pekerjaan yang keenam adalah cross-check kelengkapan informasi. Praktikan melakukan verifikasi vendor melalui website IPROC, website yang sudah disediakan oleh PPK GBK, dan memastikan kelengkapan data serta dokumen yang diunggah oleh vendor ini sesuai kualifikasi. Jika kelengkapan data atau dokumen pendukung yang diupload oleh vendor itu tidak lengkap, akan diberikan catatan atau revisian dan akan dikembalikan yang nantinya pihak vendor akan melakukan revisi. Pekerjaan yang ketujuh adalah melakukan scanning. Praktikan melakukan pemindaian dokumen atau scanning pada dokumen pengadaan dan kontrak atas pekerjaan tahun 2025 menggunakan alat mesin scanner yang nantinya dokumen-dokumen pengadaan dan kontrak pekerjaan tahun 2025 yang sudah di-scan akan diarsip menggunakan Google Drive. Lanjut, pekerjaan yang ke-8 adalah melakukan fotokopi.
Praktikan di sini melakukan penggandaan dokumen atau bisa dikatakan sebagai fotokopi pada dokumen HPS atas pekerjaan tahun 2024 menggunakan alat mesin fotokopi. Terakhir, pekerjaan yang dilakukan adalah menghancurkan dokumen. Di sini praktikan juga melakukan proses penghancuran dan memisahkan dokumen yang tidak terpakai atau berdasarkan tingkat kerahasiaannya menggunakan alat mesin paper shredder. Selanjutnya, ada kendala dan juga solusi. Selama pelaksanaan PKL di PPK GBK, praktikan menemui beberapa kendala yang cukup menyulitkan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kendala-kendala tersebut berasal dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Namun, dari kendala tersebut berhasil ditemukan solusi untuk mengatasinya. Nah, untuk faktor eksternal, kendala yang dihadapi oleh praktikan itu adalah tim PPK ini terlambat mengirim kembali dokumen pengadaan serta kontrak yang menghambat proses pengadaan. Untuk solusinya sendiri, selama menjalani PKL, praktikan membuat tracking sheet di buku ekspedisi, yang di dalamnya itu tercantum informasi penting seperti keterangan dokumen dan tanggal masuk dan keluar saat diajukan ke PPK. Selain itu juga, jika ada dokumen yang perlu penanganan lebih lanjut, praktikan tidak ragu untuk langsung berkoordinasi dengan mentor atau staf pembelian untuk minta arahan. Sedangkan kendala dari faktor internal itu adalah alat scanner yang digunakan praktikan untuk melakukan scanning sesekali mengalami gangguan. Jadi, solusi dari kendala tersebut adalah praktikan langsung berkoordinasi dengan pembimbing PKL untuk menghubungi IT PPK GBK yang bertanggung jawab atas kerusakan maupun kendala yang terjadi pada sistem informasi perusahaan untuk mendapatkan bantuan teknis dalam proses instalasi maupun perawatan alat tersebut. Selain itu juga praktikan menyiapkan alat scanner cadangan seperti fitur scan yang ada di mesin printer atau bisa juga lewat aplikasi scanner di handphone sebagai solusi alternatif jika aplikasi utama mengalami kendala. Selanjutnya, adanya kesenjangan teori dan praktik. Selama pelaksanaan PKL di PPK GBK, praktikan menyadari bahwa ada perbedaan yang cukup nyata antara apa yang dipelajari selama perkuliahan dan kondisi sebenarnya di dunia kerja. Yang pertama, kesenjangan ini dilihat dalam hal arsip. Di kampus biasanya diajarkan untuk menggunakan sistem pengarsipan yang rapi dan baku seperti berdasarkan abjad atau nomor. Tetapi, saat PKL, praktikan ini menemukan bahwa sistem arsip di perusahaan seringkali disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi internal perusahaan, sehingga tidak selalu mengikuti standar teori. Lanjut, kesenjangan yang kedua, dilihat dalam pembuatan notulen atau memorandum. Dilihat secara teori, memiliki format resmi tertentu, namun nyatanya di lapangan, praktikan itu harus menyesuaikan dengan template atau format yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan itu tidak selalu dijelaskan saat perkuliahan. Selanjutnya, kesenjangan yang ketiga dilihat melalui penggunaan alat dan teknologi digital seperti scanner, Google Spreadsheet, atau sistem berbasis web seperti app procurement GBK, dan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Masuk ke bab 4, penutup, ada kesimpulan dari laporan yang praktikan susun. Dalam pelaksanaan PKL, praktikan dapat menarik kesimpulan beberapa hal, yaitu yang pertama, memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah, terutama dalam bidang administrasi perkantoran. Yang kedua, mendapatkan pengalaman nyata dalam proses pengadaan seperti menangani dokumen pengadaan dan kontrak, serta terlibat juga dalam proses pekerjaan lainnya. Kesimpulan yang ketiga, adanya perkembangan dalam hal soft skill, serta dapat beradaptasi dan memahami etika di perusahaan. Yang keempat, membuka wawasan baru dari adanya kesenjangan teori dan praktik antara perusahaan dan kampus. Yang kelima, berkontribusi terhadap kelancaran pekerjaan di PPK GBK yang membantu proses administrasi. Selain ada kesimpulan, ada pun rekomendasi dari praktikan khususnya untuk perusahaan dan juga program studi. Rekomendasi bagi perusahaan, diharapkan perusahaan terus membuka peluang PKL bagi mahasiswa dari berbagai universitas, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidang kerja di PPK GBK. Dan disarankan juga perusahaan dapat menyediakan panduan kerja tertulis untuk peserta PKL yang memuat alur kerja, standar dokumen, dan sistem yang digunakan di lingkungan kerja agar mahasiswa ini bisa lebih cepat menyesuaikan diri dan tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, rekomendasi bagi program studi, diharapkan program studi bisa terus memperbaharui kurikulum dan cara mengajar agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus akan berubah. Contohnya bisa dengan menambah praktik langsung penggunaan aplikasi atau sistem digital seperti Google Workspace, sistem arsip elektronik, dan lain-lainnya. Selain itu juga penting nih untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis seperti input data, pengelolaan dokumen, dan komunikasi profesional. Demikian pemaparan atas hasil laporan PKL dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.